Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Di video kali ini, aku akan membahas berita tentang perdagangan saham Wijaya Karya yang dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia. Kenapa sih saham Wijaya Karya dihentikan sementara? Yuk kita bahas bersama. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham Wijaya Karya pada tanggal 18 Desember 2023. Pemberhentian perdagangan saham Wijaya Karya dilakukan karena Wijaya Karya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023. Sukuk ini diterbitkan oleh Wijaya Karya pada tahun 2020 dengan nilai 1,2 triliun rupiah. Pada tanggal 14 Desember 2023, Wijaya Karya menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia perihal informasi terkait pembayaran sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A. Dalam surat itu, Wijaya Karya menyampaikan bahwa perseroan telah menunda pembayaran pokok sukuk tersebut yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023. Penundaan pembayaran ini dilakukan karena Wijaya Karya menghadapi kendala keuangan. Penundaan pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A ini tentunya merupakan kabar buruk bagi Wijaya Karya. Hal ini karena penundaan pembayaran tersebut dapat berdampak negatif pada reputasi Wijaya Karya di pasar modal. Selain itu, penundaan pembayaran tersebut juga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Wijaya Karya. Pemberhentian perdagangan saham Wijaya Karya akan dilakukan hingga Bursa Efek Indonesia mendapatkan informasi terbaru dari Wijaya Karya terkait rencana pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A. Nah, gimana menurut kalian? Apakah penundaan pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A ini merupakan pertanda buruk bagi Wijaya Karya? Menurutku, penundaan pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A ini merupakan tanda bahwa Wijaya Karya menghadapi kendala keuangan yang serius. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian bagi investor Wijaya Karya. Investor Wijaya Karya harus tetap memantau perkembangan informasi dari Wijaya Karya terkait rencana pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A. Jika Wijaya Karya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1, Wijaya Karya tahap 1, tahun 2020 seri A, maka hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Wijaya Karya dan dapat menyebabkan penurunan harga saham Wijaya Karya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Wijaya Karya saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Wijaya Karya membukukan rugi bersih sebesar 6,4 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2023. Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya, Wijaya Karya membukukan laba bersih sebesar 5,5 miliar rupiah. Penyebab utama kerugian Wijaya Karya adalah membengkaknya beban lain-lain. Beban lain-lain Wijaya Karya meningkat dari 553 miliar rupiah menjadi 4,5 triliun rupiah di kuartal 3 2023. Beban lain-lain tersebut diantaranya adalah beban klaim asuransi, beban restrukturisasi, dan beban selisih kurs. Selain itu, beban keuangan Wijaya Karya juga meningkat dari 815 miliar rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah. Peningkatan beban keuangan ini disebabkan oleh meningkatnya porsi utang Wijaya Karya. Dengan demikian, rasio utang terhadap ekuitas Wijaya Karya meningkat menjadi 787,6% pada kuartal 3 2023. Meskipun membukukan kerugian, pendapatan Wijaya Karya justru meningkat 17,9% menjadi 15 triliun rupiah di kuartal 3 2023.
Peningkatan pendapatan tersebut didorong oleh meningkatnya kontrak baru yang diperoleh Wijaya Karya. Namun, kenaikan pendapatan tidak mampu menutupi membengkaknya beban Wijaya Karya. Apa yang perlu dilakukan Wijaya Karya untuk memperbaiki kinerjanya? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi beban lain-lain. Wijaya Karya perlu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan biaya. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah mengurangi beban keuangan. Wijaya Karya perlu melakukan restrukturisasi utang agar rasio utang terhadap ekuitas dapat diturunkan. Langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah meningkatkan profitabilitas. Wijaya Karya perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasionalnya. Apa implikasi kerugian Wijaya Karya bagi para investor? Kerugian Wijaya Karya tentu saja akan berdampak negatif bagi para investor. Nilai saham Wijaya Karya kemungkinan akan turun karena investor akan menilai bahwa prospek Wijaya Karya menjadi kurang menarik. Dan para investor akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di Wijaya Karya. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai emiten Wijaya Karya? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.